Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia dan suci yang selalu kita ucapkan tentu dengan niat yang tulus dan juga suci kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita dan berterima kasih dimulai dari keberadaan dan lahirnya kita di muka bumi ini dan semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di tubuh kita, dari mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah, dan seluruh fasilitas yang ada tentunya lidah atau lisan, bibir, kemaluan dan seterusnya yang kita bisa fungsikan, dan alhamdulillah sekian tahun semuanya berjalan dengan baik. Dan juga yang di sekitar kita adanya orang tua yang merawat kita dari kecil, kemudian Allah mudahkan kita memiliki lingkungan pendidikan dan akhirnya punya pendapatan, dan terus saja sampai hari ini nikmat Allah tidak henti-hentinya, oksigen yang gratis, makanan minuman yang melimpah, pakaian yang berbagai macam corak. Ini semua Allah Subhanahu wa taala perolehkan kita untuk menikmati, tapi juga diikuti dengan bersyukur. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai suri tauladan dan idola kita, dan memang manusia yang sudah sempurna dalam semua lini kehidupannya, sempurna menjadi pasangan hidup, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi panglima perang, menjadi saudagar, menjadi politikus, dan seterusnya. Kita akan bahas pada kesempatan ini karena biasanya bedah buku, namun permintaan Sahibul Bait hari ini kita berbeda temanya. Kita akan bahas masalah istiqamah, karena katanya mayoritas yang hadir baru pulang umroh, maka yang diharapkan adalah bagaimana istiqamah selepas melaksanakan ibadah yang mulia ini. Baik, kita akan bahas dan insya Allah mungkin nanti ada beberapa ayat Al-Quran yang saya minta ibu-ibu sekalian untuk buka aplikasi Al-Quran di handphonenya, lalu kita tadabbur bersama-sama tentang masalah bahasan istiqamah. Istiqamah ini terjemahan bahasa kita, ibu-ibu sekalian, konsisten. Konsisten. Dan ini memang salah satu kiat sukses dalam kehidupan. Jadi kalau kita mau masuk ke satu pertandingan atau persaingan, itu biasa saja. Misalnya kita mendaftar untuk ikuti sebuah lomba, itu biasa saja. Semua orang bisa untuk masuk ke perlombaan tersebut, bayar atau gratis misalnya. Kemudian untuk menjadi juara juga tidak sulit. Tinggal bagaimana kita menguasai bidang itu, kemudian kita berusaha maksimal, insya Allah tidak akan sulit menjadi juara. Namun yang sulit adalah bagaimana mempertahankan juara itu. Jadi kalau ada orang misalnya ranking 1 di sekolahnya, itu juara 1. Kemudian dia bisa juara 1 terus. Dari 1 SD sampai kelas 6 SD, lanjut SMP, SMA, di kuliah pun dia selalu aja nilainya A+, maka orang ini dapat julukan orang yang konsisten gitu ya. Jadi memang dia bisa mempertahankan prestasi yang dia miliki. Jadi kalau kita bisa mempertahankan apapun yang merupakan nilai positif ya, tidak ada pelanggaran agama, itu bahasa secara etimologinya, bahasanya adalah konsisten atau istiqomah. Namun dalam agama kita, istiqomah ini punya makna yang berbeda, ya, lebih luas daripada itu. Ya, terutama bagaimana kita konsisten dan istiqomah mempertahankan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari karunia nikmat untuk selalu disyukuri, dan ibadah yang selalu kontinu sampai ajal datang nanti, serta juga meninggalkan dosa-dosa sampai ajal datang nanti. Itu namanya istiqomah. Baik, kita akan coba ibu-ibu sekalian membedah dulu atau membuka surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30. Yang bunyinya, sudah temukan ayatnya? Oke. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, dia mengikrarkan, dan insya Allah kita semua mengakui Tuhan kita Allah. Terbukti salah satunya kita hadir dalam majelis ilmu ini karena kita ingin mempelajari agama Allah. Kemudian mereka istiqamah, konsisten, thumma istaqamu, berpegang teguh pada ikrarnya bahwasanya Tuhannya Allah. Jadi dengan mengucapkan dengan lisan Tuhanku Allah, meyakini dalam hati, lalu mengaplikasikan keimanan tersebut dengan anggota tubuh kita dalam sehari-harian.
Jadi matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, kemaluannya semua hanya digunakan pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dijauhkan dari apa yang Allah haramkan. Maka pada saat meninggal akan turun menemui mereka para malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat akan berkata, kalian tidak usah takut menghadapi kematian ini dan tidak usah juga bersedih dengan meninggalkan keluarga kalian di dunia. Dan terimalah berita gembira, kalian akan masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ayat yang serupa, ibu-ibu sekalian, kita baca dulu ayat yang lain, ya. Surah Al-Ahqaf. Surah nomor 46 ini ya. Ayat 13 sampai 14. Surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14. Saya bacakan. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat 13-nya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau mengikrarkan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, maka mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Maknanya sama ya, tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan di dunia, tidak perlu takut dalam menghadapi kematian, dan tidak perlu sedih pada saat meninggal kalau meninggalkan keluarga, anak-anak, pasangan hidup. Yang tidak perlu kita khawatir akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14-nya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya ya, sebagai balasan terhadap apa yang selama ini mereka kerjakan. Nah, dua ayat ini yang langsung berbunyi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan antara ikrar Tuhan Allah, ya mungkin kalau bisa kita masukkan dalam makna syahadat pertama ya, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini kecuali Allah, gitu kan, yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini ikrarnya. Kemudian mereka istiqamah. Nah, ini yang kadang-kadang orang sulit melakukannya. Karena banyak orang mengaku muslim, tetapi mereka tidak istiqamah dengan apa yang mereka ikrarkan itu. Mereka tidak menjalankan dalam konsekuensi, dia sehari-hari dan sebagai konsekuensi keimanannya. Seperti selalu saja on time sholat, selalu saja menjaga bukan cuma sholat wajib tapi sholat sunnahnya juga. Kemudian dia menjaga puasa Ramadan dan puasa sunnahnya, dia menjaga zikirnya, doanya, baca Qur'annya, dan istiqamah, konsisten. Setiap hari selalu dia komitmen menjaga. Nah, ini kalau mempertemukan antara mengikrarkan atau beriman tentang keberadaan Tuhan Allah, kemudian istiqamah, terus saja sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, dari perintah kepada perintah, nah, maka mereka akan mendapatkan yang dijanjikan tadi. Pada saat mereka meninggal, mereka nggak perlu sedih, takut menghadapi kematian, mereka juga tidak perlu sedih karena meninggalkan keluarga mereka, dan mereka akan mendapatkan berita gembira masuk ke dalam surga. Tafsir ayat ini disampaikan oleh para sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka komitmen, konsisten mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dikatakan adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Lalu kemudian beliau mengatakan mereka tidak menyimpang dari ikrar tersebut, baik dengan berbuat syirik maupun yang lainnya. Jadi banyak orang muslim, tetapi subhanallah, dia harusnya kalau dia mengaku beriman pada Allah, dia harus mentauhidkan ibu-ibu. Kalau pernah dengar makna tauhid, alhamdulillah. Ini juga pernah kita jelaskan di bedah buku sebenarnya. Tauhid itu berarti murni mengesahkan Allah. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Dia muslim tapi dia justru mencoreng ketauhidannya. Dia tidak mengesahkan Allah. Terbukti setelah dalam solat mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi setelah itu mereka minta ke kuburan selepas salam di samping masjidnya misalnya. Lalu minta-minta. Wahai kuburan, wahai fulan, wahai kiai fulan atau siapa saja yang dipanggil. Lalu minta-minta. Mana komitmen kita tadi yang mengatakan hanya kepadamu dan hanya kepadamu.
Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan hanya minta kepada Tuhan kalian dan mintalah segala sesuatunya termasuk tali sendal kalian. Dalam riwayat lain, minta apapun dari Tuhan kalian. Gitu kan? Maka Allah SWT akan berikan selama Bapak Ibu sekalian tidak meminta sesuatu yang haram. Maka Allah itu zat yang maha kaya, maha mulia. Sampai kata Nabi SAW kepada Bilal, hai Bilal, berinfaklah. Dan jangan pernah kamu takut miskin dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat mempraktikkan Bapak Ibu sekalian. Itu kalau sendal mereka putus benar-benar mereka menjalankan hadis Nabi SAW. Mereka mohon kepada Allah. Biasanya kita mau berdoa hanya kalau masalah-masalah besar. Penyakit kronis nggak sembuh. Utang yang terlilit. Susah hidupnya. Sumpah terjadi pertikaian besar dengan pasangan hidupnya. Baru dia mau berdoa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita mau pergi ke mall saja, jadikan sebagai ajang pahala, minta agar Allah mudahkan parkirannya. Mau beli baju, minta kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan baju dan size yang kita harapkan. Mau masuk ke dalam satu restoran, minta agar kita mendapatkan tempat yang pas, duduk dan makanan yang enak. Itu sederhana, tapi ini yang dimaksudkan. Hakikat doa adalah bagaimana kita manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipakai hanya kalau dalam keadaan darurat saja. Enggak. Justru kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu pada saat kamu sedang lapang, lagi sehat, lagi tidak ada masalah, maka dia akan mengenalimu pada saat kamu sedang susah. Gitu ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu sekalian hajat-hajatnya dipenuhi pada saat kita lagi genting, lagi berharap Allah berikan kemenangan, kemudahan, keberkahan, keselamatan, maka harus kita sering berdoa justru dan bergantung pada Allah di saat kita sedang lapang. Jadi sehat-sehat seperti ini justru harus banyak berdoa. Dan sudah pernah kami sampaikan di beberapa kajian kami, kalau Bapak Ibu sekalian berdoa, meminta agar dipertahankan nikmat, itu jauh lebih afdal dan lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ada masalah baru minta solusinya. Kita lagi sehat, kita minta, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Atau berkahi, ya, panjangkan umur saya. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita lagi sakit, minta kesembuhan. Jadi di sini lebih afdal. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Bahkan setiap kali Bapak Ibu sekalian melihat satu kelebihan pada diri seseorang. Misalnya ada orang, kayak ini teman-teman lagi baru pulang umroh. Misalnya kita tidak sempat pergi umroh. Dan kita ingin sekali, bisa kita jadikan sebagai doa. Ya Allah, kalau Engkau mudahkan aku bisa punya kesempatan seperti mereka, Kau akan lakukan yang sama. Anda lewat sebuah masjid mewah besar. Bukan cuma sekedar mengucapkan, bagus ya masjidnya. Sayang sekali. Manfaatnya apa? Tidak ada. Pujian kosong. Mungkin pemiliknya juga tidak butuh untuk dipuji. Tapi bagaimana kita berdoa di saat itu agar kita bisa raih pahala masjid tersebut. Dengan cara berdoa, ya Allah, kalau Engkau mudahkan hambamu ini membangun masjid seperti orang-orang yang telah bangun masjid ini, maka hamba akan melakukannya. Kalau dia tulus dalam hati, Allah akan berikan dia pahala masjid tersebut. Berapa banyak masjid di Jakarta ini atau Jabodetabek yang bisa kita raih pahalanya. Begitu juga kalau kita bicara sudah lingkup seluruh Jawa Barat atau mungkin seluruh Jawa atau bahkan seluruh Indonesia. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan doa-doa dan manja kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita konsisten, istiqamah selalu melakukannya, ya. Karena kata Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang paling baik, paling mulia, orang yang Allah kasih ilmu dan harta. Udah paham agama, dia juga kaya raya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Dia mengajar, dia praktekin dalam hidupnya dan juga dia bersedekah dengan hartanya, membangun masjid, rumah anak yatim, bantu kerabat dan segala macam. Kemudian ada golongan kedua, ini yang Allah berikan ilmu tapi nggak punya harta. Lalu dia bilang, kata Nabi SAW dengan tulus dari hatinya, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku kesempatan seperti orang itu, maksudnya orang yang pertama tadi, aku akan melakukan hal yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, mereka sama pahalanya. Jadi kita bisa sama pahalanya dengan orang yang bangun masjid, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, orang yang bangun rumah anak yatim, orang yang banyak membantu orang-orang, segala macam. Itu dengan cara kita niatkan tulus dalam hati. Kalau memang kita belum bisa melakukan seperti mereka, kita bisa niat tulus, Allah bisa berikan pahala yang sama. Ya, saya pernah duduk di Ramadan waktu itu, di Masjidil Haram. Kami sambil menunggu buka puasa, orang-orang semua pada sibuk berdoa, orang-orang pada bagi-bagi buka puasa untuk meraih pahala. Membuka puasakan orang. Saya sambil merenung melihat Masjidil Haram. Orang lagi tawaf, orang lagi sa'i. Ramadan penuh sekali.
Lebih penuh mungkin dari waktu yang Bapak Ibu lagi ada di sana kemarin. Karena orang mengejar pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu saya merenung berapa banyak pahala yang diraih oleh pembangun masjid ini. Dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bangun Ka'bah dengan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian berkembanglah terus menerus orang-orang beriman membangun masjid tersebut. Membangun sampai terakhir kerajaan Saudi. Clock Tower, menara jam itu. Yang di dalamnya ada mall, ada banyak hotel-hotel. Itu kalau Bapak Ibu jeli melihat di atas pintu gerbangnya, ya mungkin jarak-jarak 10 meter mungkin dari pintu gerbangnya dari bawah ke atas itu ada tulisan tapi bahasa Arab. Tulisannya Wakaf Raja Abdul Aziz. Siapa Raja Abdul Aziz? Itu ayahnya Raja Salman yang sekarang. Jadi waktu dia meninggal, ahli warisnya sepakat untuk uangnya tidak dibagi semua warisan, tapi sebagian dibelikan tanah yang ada hotel itu, tower jam itu. Dibangunlah, kemudian semua hasilnya dari mallnya, dari hotelnya dibangun untuk Masjid Haram. Itu kan berarti pahalanya besar. Makanya Bapak Ibu nggak akan lihat ada kotak amal di sana. Kita mau nyumbang nggak bisa, gitu kan? Tapi mudah-mudahan dengan nginap di hotel-hotel itu, dengan belanja di situ, mudah-mudahan uang itu juga dipakai, kita bisa punya nyumbang, gitu ya, kita bisa punya andil, gitu ya. Tapi bisa kita raih dengan niat, karena kan kita nggak mungkin jadi raja Saudi. Kita juga nggak bisa nyumbang, karena memang mereka tidak mau, mereka mau pahalanya buat mereka sendiri, gitu. Ya, Allahu alam kalau kita yang pegang masjid itu ya. Mungkin kotak amalnya banyak banget. Tapi memang mereka nggak mau itu. Kita mau cari kotak amal nggak ada. Bahkan Bapak Ibu kalau kasih penjaga masjid mungkin dia marah itu kalau dikasih uang. Karena dia dikasih gaji besar. Kecuali mungkin yang cleaning service, orang paling mungkin. Tapi kalau yang orang-orang Saudinya yang biasa di pintu gerbang jaga, itu marah dia kalau dikasih duit. Karena bagi dia itu kehinaan. Menghina untuk apa? Dia sudah dikasih gaji ribuan real per bulan gitu kan. Jadi kita bisa. Saya waktu itu merenung. Bagaimana caranya saya bisa dapat pahala seperti Raja Saudi nih? Gak mungkin kita jadi raja, gak mungkin kita bangun Masjid Haram. Ternyata hadis ini kalau kita niatkan, saya bilang apa susahnya niat? Ya Allah kalau betul-betul engkau berikan aku kesempatan seperti mereka, kau lakukan yang sama. Kita berharap mudah-mudahan kita raih pahalanya. Berapa juta orang yang tawaf dan sa'i di situ. Orang yang berdoa, orang yang baca Quran, orang yang sholat. Oh, luar biasa pahalanya gitu kan. Jadi sayang sekali kalau kita lihat satu perbuatan baik, kita hanya mengatakan, oh bagus ya masjidnya, oh hebat ya orang itu bangun rumah anak yatim, oh hebatlah orang itu begini dan begitu. Tidak ada manfaatnya. Tapi bagaimana kita terlibat di situ dengan amal-amal soleh. Maka ini termasuk hal yang bisa dijadikan hubungan dengan apa yang kita bahas. Ini perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga berkata, sahabat Nabi yang lain tentang tafsir tadi dua surah itu, ya. Tadi surah Fussilat ayat 30 dan surah Ahqaf ayat 13 sampai 14. Siapapun yang mengatakan Tuhannya Allah dan istiqamah, mereka tidak perlu takut untuk menghadapi kematian, mereka tidak perlu sedih meninggalkan keluarga mereka, dan mereka akan dijanjikan pasti masuk surga yang kekal di dalamnya. Kata Umar di atas mimbar pada saat beliau sedang khutbah, beliau mengatakan makna daripada innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, mengiyakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah. Beliau mengatakan demi Allah, mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya. Dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Misalnya menoleh, sedikit melanggar, sedikit malas, gak ada. Bagi mereka terus saja sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Nah itu baru bisa mendapatkan yang dijanjikan tadi. Mereka akan dijamin tidak perlu takut menghadapi kematian, mereka tidak perlu, maksudnya tidak perlu khawatir su'ul khatimah, tidak perlu khawatir nanti malaikat menakutkan dia, misalnya kalau pada saat meninggal, karena ada sebagian orang takut menghadapi malaikat karena memang banyak dosanya. Nah ini akan diamankan. Begitu juga pada saat mereka sedih, nanti anak-anak saya gimana ya, nanti pasangan saya gimana, itu sudah nggak perlu dipikirkan lagi. Dan dijamin langsung masuk surga. Ini luar biasa. Mujahid, seorang ulama yang lain di kalangan tabi'in mengatakan rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang memeluk Islam kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengannya. Jadi terus saja tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan pelanggaran sampai mereka meninggal dunia. Konsisten. Ya, jadi jangan kita ya paginya beriman, malamnya kufur. Ya. Atau malamnya kita beriman, besoknya kita kufur. Atau kita berbuat maksiat. Harus konsisten.
Saya juga perlu sampaikan sebuah kaidah dasar, Bapak Ibu sekalian. Sabar itu, yang Allah sebutkan juga tentang ahli surga, ya. Allah mengatakan nanti kalau mereka masuk surga, Allah akan mengatakan bima sabartum. Kalian akan masuk ke dalam surga ini dengan kesabaran kalian. Nah, sabar ulama mengatakan dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Duduk majelis ilmu begini, duduk dengar, sabar, butuh kesabaran. Bangun sholat malam, kita lagi ngantuk, orang semua lagi tidur, kita bangun. Itu sabar, butuh kesabaran. Kita bersedekah, sementara kita butuh juga uang itu. Tapi lagi ada panggilan untuk sedekah, kita melakukan. Ya, kita lagi pengen nonton sesuatu, tapi akhirnya, pertemuan antara nonton dengan baca Quran aja, sabar. Nah itu adalah kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Ini membuat istiqomahnya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Jadi nggak boleh setiap ada peluang dosa, yaudah deh nggak apa-apa. Apalagi yang saya sering luruskan di pengajian ini, persepsi ini nggak boleh ada. Karena saya lihat ini masih sering tersebar di tengah masyarakat kita. Setannya kuat nih. Pernah dengar nggak? Kenapa ibu dan bapak lakukan? Setannya kuat banget, setannya lebih kuat dari saya. Apalah bahasa ini nggak boleh ada. Dari mana setannya kuat? Kalau setan kuat, nggak mungkin kita bisa umroh, nggak mungkin kita bisa haji, nggak mungkin majelis ilmu begini, nggak mungkin kita sholat. Tadi Masya Allah sholat. Kalau setannya kuat sudah dibelenggu leher kita. Nggak mungkin kita bisa ibadah kan gitu. Dan Allah sudah mengatakan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah banget. Maka tidak bisa kita jadikan itu sebagai alasan. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama lain berkata dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang lurus tanpa berbelok darinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan itu mencakup pelaksanaan semua perintah ketaatan, baik yang lahir maupun yang batin. Maksudnya baik yang nampak ataupun secara keimanan, itu ya. Aplikasi anggota tubuh kayak sholat, kayak sedekah, baca Quran, ataupun yang dalam batin, misalnya niat dalam hati, bertawakal kepada Allah gitu kan. Kemudian dikatakan dan juga meninggalkan semua larangan. Karena perintah itu Bapak Ibu sekalian dalam agama diperintahkan untuk dipelajari dan diamalkan. Sementara dosa-dosa dipelajari untuk dihindari. Gak perlu kita coba. Misalnya babi diharamkan, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Khamar diharamkan, saya mau coba dulu mabuk gak sih? Gak perlu. Karena semua pelanggaran berarti ada konsekuensi hukuman. Jadi untuk apa kita jurumuskan diri kepada hukuman? Ya. Dan juga ini pernah saya jelaskan, saya ingatkan kembali di beberapa majelis kami di sini juga pernah kita jelaskan itu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian selalu memberikan kepada kita solusi. Bukan tidak ada solusinya. Maksudnya solusi di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali jalan keluar. Contoh misalnya tubuh kita membutuhkan protein hewani misalnya, ya. Kita kalau makan daging merah misalnya itu proteinnya sangat bagus. Kita mau makan ayam, misalnya dada ayam itu proteinnya sangat besar. Bahkan sekarang sudah dihitung per satu dada ayam misalnya sekian gram protein untuk kebutuhan otot kita dan segala macam lah. Vitaminnya ini dan vitaminnya itu misalnya. Kalau seandainya Allah ciptakan kita dan tubuh kita butuh misalnya salah satu protein itu banyak vitamin lain yang kita butuhkan ya. Misalnya kita butuh, dan semua daging diharamkan. Ya wajar kita melanggar. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Mayoritas daging dihalalkan. Yang diharamkan sedikit. Babi misalnya, hewan yang bertaring misalnya. Dan Allah datangkan itu sebagai ujian. Kan begitu. Di saat Allah haramkan khamr, minuman keras, narkotika dan segala macam. Allah ganti. Dengan air, susu, sirup, madu, air putih, jamu di Indonesia banyak minuman herbal. Kenapa harus khamr gitu? Kecuali kita haus dan kita bisa mati kalau kita nggak minum. Lalu semua minuman haram. Nah itu lain. Ini enggak, mayoritasnya halal. Yang haram itu sedikit. Kenapa kita masuk yang sedikit ini? Begitu juga pada saat kita diciptakan, kita harus ada populasi. Memang sudah hukum Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan kita ini laki-laki dan perempuan saling suka, mau melihat, mau mencium, mau memeluk, mau hubungan biologis. Karena kalau tidak begitu nggak bisa tertumpah sperma, nggak tertemu sama selur, nggak jadi populasi manusia. Makanya Allah buat ada kenikmatannya, dijadikan ibadah. Tapi Allah ajarkan cara yang benar nikah, cara yang salah zina, sama-sama biologis, gitu kan? Tapi ini
cuma si wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulan binti Fulan dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, selesai. Kurang dari 1 menit atau 2 menit selesai akad nikah. Ada mahar, ada 2 saksi, selesai. Mereka boleh biologi sepuasnya, boleh safar sama-sama. Semua orang juga kalau tahu tidak ada yang merasa curiga karena ini memang pasangannya. Tapi kalau zina, sembunyi-sembunyi ke hotel, ketakutan, ini berpengaruh sekali pada kualitas biologisnya, kualitas sperma dan sel telurnya akan merupakan bibit manusia. Kalau hamil juga malu sampai terjadi aborsi, anaknya nggak jelas statusnya kalau zina. Tapi kalau nikah, biologisnya nyaman, berpahala. Kalau hamil dia keduanya gembira, keluarganya gembira, anak yang lahir jelas statusnya. Jadi sebenarnya yang halal banyak, kenapa harus yang haram? Saya waktu itu dimudahkan oleh Allah SWT waktu diundang ke Perlis di salah satu kota di bagian di Malaysia. Dan kami diundang sampai duduk sama rajahnya. Waktu itu duduk ngobrol segala macam tentang masalah program. Saya kaget waktu diceritakan dan kami dibawa ke satu ruangan di istana kerajaan itu bagaimana prinsip dasar pemerintahan tersebut dan juga bagaimana mereka merdeka mendirikan kerajaan sampai selesai. Intinya teman-teman saya kaget di situ nggak ada diskotik, nggak ada karaoke, nggak ada tempat minuman keras, nggak ada pelacuran, nggak ada. Bagaimana mereka bisa bangun kota seperti ini? Saya dengar sendiri dari lisannya putra mahkotanya waktu itu. Beliau mengatakan, kan yang halal banyak Ustaz, kenapa harus yang haram? Kenapa harus yang sedikit itu? Kan banyak yang lain. Kenapa kita nggak mudahkan maksudnya pernikahan, nggak mudahkan minuman yang halal, toh juga berjalan gitu ya. Nah seperti itu yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya solusinya ada, kecuali kalau solusi tidak ada gitu ya. Nah kemudian juga bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi juga diperintahkan untuk istiqomah. Bukan cuman kita manusia biasa. Nabi-nabi pun disuruh jaga. Dimulai dari mereka baru kemudian ke kita. Contohnya misalnya Allah SWT berfirman untuk Nabi Muhammad SAW dalam surah Hud. Surah nomor 11 ayat 112. Ini juga kalau ibu dan bapak mau buka silakan lihat di aplikasi Al-Qurannya. Surah Hud surah nomor 11 ayat 112. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Beristiqamalah kau hai Muhammad, ya, sebagaimana kau telah diperintahkan. Konsistenlah menjaga syariat Allah ini, nikmatin yang halal, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan komitmen. Harus punya prinsip, jangan tergoda. Jaga dan juga siapapun yang sudah bertobat bersamamu, suruh mereka untuk istiqamah. Kemudian juga di dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, ya. Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Al-ayah artinya, oleh karena itu, ya, berdakwahlah kau hai Muhammad, sampaikan agama Allah ini dan istiqamalah sebagaimana kau telah diperintahkan, konsisten, berpegang, halal nikmatin, perintah kerjakan, wajib dan sunnah, yang dilarang haram dan makruh jauhi, selesai. Itu istiqamah gitu kan. Kata Allah SWT, dan jangan engkau hai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Ada teman-teman bapak ibu bilang, udahlah nggak apa-apa, jangan so alim, jangan terlalu alim. Itu syaitan manusia ini. Kenapa dia suruh kita malah rusak, gitu kan? Ini mirip kalau kita mau paham rasionalnya bapak ibu sekalian, kalau anda kerja di kantor, kemudian ada teman kantor bilang, udahlah nggak usah on time datang, udahlah pekerjaan itu besok aja. Ini jangan diikutin. Karena nanti kalau dia kena peringatan SP misalnya, surat peringatan, kita juga akan kena. Dia di PHK kan juga bisa kena. Penilaian negatif kepada dia juga kena juga pada kita. Jangan ikut-ikut. Kalau kita dulu masih sekolah atau kuliah, kalau kita berteman sama teman-teman yang buruk, kita juga terpengaruh dengan mereka. Suka bolos, suka segala macam, kerjain dosen, apalah segala macam. Itu tidak baik gitu ya. Tapi kita berteman sama orang-orang yang istiqomah, yang konsisten. Mereka selalu datang dengan bukunya, dengan ilmunya, dengan wibawahnya. Itu akan kita temukan orang ini sampai tua begitu, berprestasi gitu ya. Itu contohnya. Jadi kita memang harus bisa menentukan jalan untuk konsisten ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, ini surah nomor 41 tadi ya, ayat 6, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Ini perintah Allah bukan hanya untuk Nabi SAW tapi untuk kita semua. Kata Allah, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Beristiqamalah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah
Kalau memang masih ada pelanggaran-pelanggaran dosa yang lalu, istighfar. Sekarang perbaikin. Poin juga saya ingin pesankan Bapak Ibu sekalian, kita kalau pengajian begini, kita tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, karena saya tidak kenal Bapak Ibu secara person masing-masing. Dan juga poin penting adalah setiap pengajian begini itu untuk membentuk karakter lebih baik dari sebelumnya dan juga membentuk supaya memang kita lebih istiqomah. Kita tidak akan bicara yang lalu-lalu. Kalau misalnya dulu kita biasa bohong, kita biasa ini dan itu. Berarti mulai pengajian sekarang, oh begini ya. Sekarang kita ubah. Nah ini baru kita istiqomah ke depannya. Tujuannya begitu. Jadi pengajian itu selalu begitu. Sayang ya kalau pengajian itu cuma dikatakan, oh bagus ya pengajiannya, oh tadi enak makanannya. Apa manfaatnya gitu? Gak ada manfaatnya. Tapi apa efek yang bisa ibu dan bapak sekalian rasakan sehingga berubah. Dan ini lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya pernah ingatkan ini dan saya ingatkan selalu dalam pengajian saya. Orang menyesal di hari kiamat ada 3 golongan. Ada yang menyesal abadi selamanya karena gak bisa diperbaikin lagi, itu orang kafir, musyrik dan orang munafik. Karena mereka khalidina fiha dalam neraka, kekal selamanya dalam neraka. Ada golongan kedua, usatul mu'minin. Orang mukmin yang selalu buat dosa tidak sempat taubat. Nanti mereka karena timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya, masuk neraka dulu. Nanti baru dikeluarkan, setelah bersih baru masuk ke surga. Tapi ini menyesal juga, karena dia sempat masuk ke neraka, disiksa dulu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, hai Muhammad, hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Maka itu berat sekali. Nah, penyesalan yang ketiga adalah orang yang masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Tetapi dia pada saat masuk surga, dia tahu kalau dia dulu sholat duha, kalau dia dulu menjaga sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah sholat wajib ya. Kalau dia dulu sholat malam, kalau dia dulu baca beberapa ayat Al-Quran setiap hari, kalau dia hadir di majelis ilmu yang diundang oleh teman-temannya, kalau dia berkesempatan maksimal bakti sama orang tua yang masih hidup dan setelah meninggal pun tetap dia lakukan apa yang bisa membakti. Berarti dia selalu sedekah, selalu bantu orang susah, selalu jenguk orang sakit. Dia kalau lakukan itu, dia akan dapat derajat yang ini. Derajat itu dia bisa lihat tinggi gitu ya. Tapi karena dia dulu malas-malesan, udahlah nanti aja, gampang, ditunda-tunda. Akhirnya dia nggak dapat, dia turun derajatnya. Di situ juga dia menyesal. Tapi penyesalannya tidak ada manfaatnya. Sama nggak Bu, Bapak sekalian? Kalau misalnya ibu dan bapak punya seorang teman, kita hitung sepekan aja, nggak usah panjang-panjang waktunya, sepekan aja. Misal ibu dan bapak, kita kasih inisial A dan teman bapak ibu inisialnya B. Si B ini satu pekan nih, boleh Senin ke Ahad lah, atau Senin ke Senin lagi. Hari Senin itu mulai dia sholat sunnah semuanya yang berhubungan dengan sholat wajib. Qobliyah subuh, kan ba'diyah subuh nggak ada ya, kita dilarang sholat. Kemudian sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Ini selain sholat wajib, wajib sudah pasti dijaga. Asar qobliyahnya 4, ba'diyah asar tidak ada karena kita dilarang juga sholat. Qobliyah dan ba'diyah maghrib ada dan juga qobliyah dan ba'diyah isya. Misal, teman nih bapak ibu yang si B ini mengerjakan itu. Sementara ibu tidak dan bapak tidak. Nah sudahlah gampang kan sholat sunnah, wajibnya aja misalnya. Hari itu kita sudah ketinggalan 2 rakaat sunnatul fajr, 2 rakaat duha, 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah dan qobliyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya dan 2 rakaat ba'diyah isya. Tambah lagi kalau dia sholat tahajud, anggaplah 2 rakaat aja. Si B ini mengerjakannya. Berapa rakaat selisih antara kita sama orang ini? Dalam satu hari, kalau kali 1 minggu, akumulasi luar biasa. Zikir habis sholat, 33 kali subhanallah. Kadang-kadang itu ringan sekali, tapi kita tidak mau lakukan. Kadang-kadang bisikan syaitan membuat kita meninggalkan. Sudahlah gampang. Kalau kita si A ini tidak kerjakan, si B mengerjakannya. Satu hari saja, 5 waktu sholat. Duhur dia baca 33 subhanallah, berarti kalau dia baca sampai isya, 33 kali 5, kan itu. Alhamdulillah 33 dikali 5. Allahu Akbar 33 dikali 5. Berapa ratus ribuan pahala dia dapatkan yang kita tidak dapat. Misal si B habis sholat menjalankan hadis Nabi SAW. Ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Anggap dia baca 5 waktu sholat, berarti 5 kali baca ayat kursi. Mungkin bapak ibu tidak baca ayat kursi. Sudah selisih 5 kali
jaminan surga yang dia bisa dapat kita nggak bisa dapat. Ini banyak sekali nih. Belum sedekahnya, belum baca Qur'annya, belum juga orang sakitnya, belum bakti orang tuanya, banyak sekali. Makanya pernah di masa Nabi SAW ada orang meninggal, disebutkan dalam riwayat ini 40 malam selisihnya. Yang satu meninggal lebih soleh daripada yang meninggal setelahnya. Tapi 40 malam kemudian meninggal orang yang tidak sesoleh orang yang awal meninggal gitu. Lalu Nabi SAW waktu sholatin tanya sahabat-sahabatnya, nih kira-kira menurut kalian bagaimana orang ini dibandingkan temannya yang lalu? Kata mereka, semoga saja dia bisa sama dengan saudaranya yang itu, yang meninggal lebih soleh sebelumnya. Kata Nabi SAW, mana kalian dari sholatnya orang ini yang dia bisa kerjakan selama 40 hari itu. Yang temannya sudah meninggal tidak bisa kerjakan. Dan itu sudah cukup untuk membedakan antara derajat dia sama saudaranya itu di surga antara langit sama bumi. Dalam riwayat lain, ini pernah juga kita sampaikan, saya ingatkan lagi, ada 2 orang selisih meninggalnya cuma 1 pekan Bapak Ibu sekalian. Yang satu mati syahid, yang satunya meninggal mati biasa di atas ranjang sepekan saja selisihnya. Waktu Nabi SAW sholati jenazah yang kedua yang bukan mati syahid, Nabi tanya, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang ini dibanding temannya meninggal sepekan yang lalu? Kata orang-orang di situ, tentu saja yang lalu lebih tinggi derajatnya. Semoga saja ini dengan persahabatannya Allah sama-samakan di surga. Apa kata Nabi SAW? Sungguh yang baru kalian sholati sekarang yang mati biasa bukan mati syahid, derajatnya di surga dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu yang mati syahid itu antara langit sama bumi. Lebih tinggi yang ini karena sempat sholat 1 pekan. Itu ibadah luar biasa. Ya. Jadi harus kita betul-betul fahami masalah ini. Dan yang jadi masalah juga, ini kaidah-kaidah dasar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa, kita buat dosa nih. Misal 20 tahun buat dosa. Hari pertama tahun 21 kita taubat kepada Allah. Kalau tulus dimaafkan. Bersihlah dosa kita 20 tahun. Tapi kalau ibadah Bapak Ibu sekalian, pahami baik-baik ini ya. Kalau ibadah 20 tahun luput dari kita sholat duha misalnya, nggak bisa kita perbaikin. Gak bisa kita bilang, ya Allah saya mau sholat sekarang duha untuk 20 tahun yang lalu. Gak bisa. Kalau mau sholat juga berapa banyak umurnya habis. Gitu kan. Jadi memang harus paham baik-baik. Ini nanti membandingkan derajat kita di surga justru kesibukan orang dalam amal solehnya. Nah, itu kalau kayak perjalanan umroh kemarin yang membuat paket umroh ini sebenarnya kan tujuannya untuk ibadah. Makanya kan programnya azan ke masjid. Ya, ada pengajian di hotel misalnya. City Tour pun dijelaskan tentang sejarah Islam misalnya. Semua itu tujuannya agar kita memahami kenikmatan ibadah itu sendiri. Allah juga berfirman tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Itu dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89. Yang bunyinya, Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Sungguh telah diterima permohonan kalian, wahai Musa dan Harun. Mereka mohon agar dilindungi dari Fir'aun. Luar biasa, raja zalim, punya power. 2 orang nabi disuruh datang, tidak ada punya pasukan, tidak punya apa-apa gitu ya. Maka sempat Nabi Musa takut menghadapi Fir'aun. Maka Allah mengatakan jangan kalian takut. Dan sudah diterima permintaan kalian untuk diberikan keamanan. Oleh karena itu istiqomahlah. Dan jangan pernah ikutin jalan-jalan orang yang tidak memahami masalah itu.